Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan adalah perubahan yang berkesinambungan dengan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati. Perkembangan merupakan perubahan dan diferensiasi fungsional dalam bagian-bagian tubuh. Menurut Durlock, perkembangan sosial berarti perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat atau sosialisasi memerlukan 3 proses. Masing-masing proses terpisah dan sangat berbeda satu sama yang lain, tetapi saling berkaitan, sehingga kegagalan dalam satu proses akan menurunkan kadar sosialisasi individu. Bentuk-bentuk perkembangan sosial. Yang pertama, perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada yang mengalami pertumbuhan secara cepat dan pulang lambat. Pada masa kanak-kanak, pertambahan tinggi dan pertumbuhan berat badan relatif seimbang. Perkembangan motorik anak terdiri dari 2, yaitu kasar dan ada yang halus. Yang kedua, perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition atau knowing, berarti konsep luas dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam pemerolehan, organisasi atau penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam arti yang luas, kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat di otak dan berhubungan dengan konasi atau kehendak dan afeksi atau perasaan. Yang ketiga, pertumbuhan sosial. Yang ketiga, perkembangan sosial emosional. Para psikolog menemukan bahwa terdapat 3 tipe temperamen anak, yaitu pertama, anak yang mudah diatur, yang kedua anak yang sulit diatur, dan yang ketiga adalah anak yang pasif. Yang keempat, perkembangan bahasa. Kemampuan setiap orang dalam berbahasa berbeda-beda, ada yang berkualitas baik dan ada yang rendah. Perkembangan ini dimulai sejak awal kehidupan sampai anak berusia 5 bulan. C. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan sosial anak SD. Perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, kematangan anak, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental, terutama emosi dan inteligensi. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Yang kedua, kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Yang keempat, yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang kelima, kapasitas mental, sosial, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa yang baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa yang baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami sosial orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial, dan hal ini akan dengan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Dan poin yang terakhir yaitu pengaruh perkembangan sosial pada anak SD.
Perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Dan untuk memperoleh kemampuan berperilaku yang baik atau yang sesuai dengan tuntutan sosial, seorang anak harus memerlukan 3 proses sosial seperti belajar berperilaku agar dapat diterima di masyarakat. Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima untuk dapat bermasyarakat. Dalam bentuk perilaku agar dapat diterima di masyarakat itu, seorang anak harus belajar dari seorang orang tua atau yang lebih dewasa dari anak tersebut, seperti tanggapan anak terhadap pola asuh orang tua, interaksi anak dan orang tua, kondisi keluarga, maupun motivasi dari orang tua dalam belajar. Kemudian proses yang kedua yaitu anak mampu memainkan peran sosial yang dapat diterima dalam satu ruang lingkup sosialisasi. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya dan dituntut untuk dipatuhi. Sebagai contoh, ada peran yang telah disetujui bersama bagi orang tua dan anak serta bagi guru dalam murid. Pada proses tersebut, anak yang mampu memainkan peran sosial dalam lingkungannya akan mampu mengembangkan pengendalian diri dan rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Proses yang ketiga atau yang terakhir yaitu perkembangan sikap sosial anak. Seorang anak mampu bersikap sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Untuk bermasyarakat dan bergaul dengan baik, anak-anak harus menyukai orang lain dan mampu berkomunikasi sosial. Jika mereka dapat melakukannya, mereka akan berhasil dalam penyesuaian sosial yang baik dan diterima sebagai anggota kelompok sosial di tempat mereka menggabungkan diri. Pada proses tersebut, anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik, maka mereka akan dapat diterima sebagai anggota kelompok dalam suatu ruang lingkup sosialisasi.